Lalu semua orang datang sampai mau Putih bilang bagaimana. Akhirnya saya masuk kamar, saya berdoa, saya bilang Tuhan berikan hikmat. Saya putuskan saya tidak pulang karena ada acara. Dalam hati saya, kalau saya pulang, abang saya di surga akan sedih sekali. Tapi kalau saya terus mengutamakan pelayanan, abang saya akan tersenyum. Saudara, lalu kemudian saya tidak pulang. Saya setelah acara itu baru pulang sama model. Kemudian sampai di rumah saya dimarahi oleh ayah saya. Buat selesai, pura-pura bawa pendeta ribut tentang saya baik. Oh, sudah jelas. Bagaimana kau ini semua pendeta di kota ini dan sekitarnya datang? Tuanya gejala, adiknya tidak datang. Sedih saya. Tapi saya bilang Bapak, aneh melulu pang kita. Dah susah rakyat berkata, mengkitau kali surga. Aneh aku diberikan. Bapak, dalam pandangan saya, kalau misalnya saya pulang, kakak akan sedih. Karena ini saya ngomong, agak susah masuk di akal orang tua. Lama sesudah itu baru dia mengerti. Saudara, beberapa tahun itu saya dalam kebimbangan, saya salah tidak. Setelah 10 tahun saya meninggalkan gereja itu, saya sudah keluar. Lalu ada sekali waktu percakapan mempertanyakan tentang bagaimana pendeta yang mengganti saya. Lalu ada seorang tua dari suku Ambon bilang begini, Papi, ya ini cerita orang. Saya dipanggil Papi. Padahal di kampung saya belum khas, ya kan? Semua orang di sini kan suku pertama begitu ya. Saya bilang Papi begitu ya. Tapi lebih gampang diingat. Dosen-dosen saya juga bilang Papi ini sebagai hadarinya Papi, kayak kita begitu ya. Jadi gampang diingat. Jadi waktu lagi ini orang tua orang Ambon bilang begitu, Papi, kakaknya saya mati dia tidak pulang karena mementingkan pelayanan. Ini pelayanan jelas-jelas ditinggalkan karena beberapa kali pelayanan dia tidak datang. Saudara, ketika mendengar itu saya bukan berbangga, bukan. Saya terhibur. Semoga itu menjadi sebuah kesan kecil saja, walaupun kecil, yang berat. Oleh karena itu, saudara, poin berikut yang saya mau sampaikan adalah rajin terus bergereja buat mereka supaya Tuhan memberkati kita. Ya, kita tahu hidup ini selalu punya rencana. Tidak ada yang belum punya rencana. Ada yang ingin punya anak, punya rumah, punya masa depan, pendidikan yang berlanjut. Ya kan? Saya masih berjuang untuk S3 saya yang kedua. Semoga tahun ini, bukan tahun depan lagi ya. Tahun ini bisa segera selesai. Itu harapan dan doa saya. Puji Tuhan ada jalan, nanti saya akan ujian proposal lagi. Terus berdoa, beribadah kepada Tuhan. Karenanya saya mau menyampaikan poin-poin berikut secara singkat. Seperti Musa yang melindungi sungai dari datang kepada Tuhan ini, seperti orang yang haus. Orang yang haus itu saudara, kalau dia melihat air dan nggak milih apakah itu airnya Coca-Cola, Sprite, pokoknya air, ya kan? Kita dulu serangkan di padang gurun, ya kan? Kalau di Tentera mungkin tidak ada padang gurunnya, di daerah Bali juga tidak ada panen, ya. Di daerah Moher tidak ada padang gurun, sama semua juga. Tapi pernah kami berjalan di padang jauh, lalu kemudian ada air keruh, itu saja kita minum, ya kan? Diambil pelan-pelan bagian atasnya yang agak sedikit jernih, diminum. Saking hausnya. Adakah kita datang kepada Tuhan seperti itu? Saudara-saudara, datang kepada Tuhan tidak saya bangun pagi pergi ke gereja, bukan. Malam itu mulai renungkan, oh gue liwai kalau sembor nakal neo yang bisa diumum. Oh Tuhan, berikanlah saya kesehatan supaya saya besok bisa beribadah. Ibadah seperti ini masuk di dalam hati kita. Berkatnya, saya tidak kampanye berkatnya sangat besar. Yang kedua, dikatakan tadi, air mataku menjadi makanan siang dan malam karena sepanjang
tinggalkan. Yang jelas-jelas sudah jelas, yang pasti-pasti sudah pasti. Itu saja. Lalu 2 minggu kemudian dia telepon melalui mamanya, boleh nggak saya diskusi lagi dengan Om Pendeta? Saya datang di Square di Pondok Indah, ngobrol di situ banyak. Puji Tuhan dia mau terbuka, sekarang dia kembali lagi melayani, kembali lagi ke gereja. Saya cuma ingin katakan, jelas kok, pasti kok. Jadi tidak usah terganggu orang bilang makan, tidak seperti itu. Yang terakhir, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allah. Tema hari ini adalah berharap kepada Allah saja. Dialah penolong, dialah kekuatan kita, dialah benteng pertahanan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, lagi-lagi kita ulangi kata-kata yang pertama tadi. 1, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita ucapkan terima kasih. Yang kedua, aku akan bersyukur dalam segala hal. Aku akan bersyukur dalam segala hal. Yang ketiga, aku pasti bisa. Bisa? Bisa bangun dirinya? Oke. Saudara, kita akan menemui panitia pembangunan yang baru. Ya, terima kasih kepada periode yang lama yang sudah diganti, dan sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan membangun, kita akan mencari kebenaran. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kurang amin ya, kurang amin ya. Kalau untuk mereka bagi diri sendiri, aminnya kencang sekali. Kita mau membangun gereja, kita akan mencari lahan, entah itu ruko atau suatu rumah untuk gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Puri Jakarta Tempat Ibadah. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Tuhan memberkati kita. Persembahan pujian dari Pak Felis dan CS Raya NKRI yang tadi malam tapi tidak sempat.